Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kejuaraan dunia catur cepat telah selesai ya, di mana Grandmaster Nodirbek Abdusattorov yang berusia 17 tahun keluar sebagai juara ya di dalam turnamen tersebut. Nah, sekarang bergulir kembali kejuaraan dunia catur kilat, yang tadi catur cepat, yang sekarang catur kilat. Dan pada hari yang pertama ini sudah memberlangsungkan 12 babak dari 21 babak yang diselenggarakan. Dan mulai terlihat calon juara di dalam turnamen ini, yaitu Grandmaster asal Amerika Serikat yang sebelumnya berkeluarga negaraan Armenia, yaitu Grandmaster Levon Aronian dengan mengumpulkan 10 poin. Di bawahnya adalah Grandmaster Basem Amin dari Mesir ya kalau nggak salah. Lalu Grandmaster Parham Makhlouf dari Iran. Seterusnya ada Fedosiev dan Magnus Carlsen ada di peringkat ke-8. Pertandingan masih seru sebenarnya, masih ada 9 babak lagi dan mungkin salah satu dari Magnus Carlsen atau Ian Nepomniachtchi masih berpeluang untuk menjadi juara. Tetapi yang lebih besar peluangnya adalah Grandmaster Levon Aronian ya dengan 10 poin. Oke, kali ini Tarigan Catur akan menampilkan salah satu pertandingan menarik yang dimenangkan oleh Grandmaster Levon Aronian, tepatnya pada babak ke-10 saat bertanding menghadapi Grandmaster Vladimir Fedosiev. Oke. Di sini Grandmaster Levon Aronian dengan rating catur Blitz ya, FIDE 2772 menghadapi Grandmaster Vladimir Fedosiev dengan rating catur Blitz 2704. Di sini Grandmaster Levon Aronian yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas Grandmaster Vladimir Fedosiev dengan pion C6. Jelas ya, ini adalah pembukaan Caro-Kann. Pion D4 dan pion D5. Seperti biasa, pion pukul pion dan pion pukul pion. Gajah D3 dan kuda C6. Pion C3 dan menteri C7. Pion H3 membatasi ya agar gajah hitam tidak merangsek ke petak G4 sesuatu saat nanti ya. Pion E5, pion pukul pion dan kuda pukul pion di petak E5. Kuda F3 mengajak pertukaran dengan kuda hitam, ditolak oleh kuda hitam, tetapi kuda hitam memilih langkah kuda pukul gajah skak dan menteri pukul kuda. Gajah D6 ingin menguasai ya petak diagonal B8 hingga H2 dan rokade pendek oleh putih. Itu tidak menjadi ancaman berbahaya karena gajah hitam yang ada di depan. Kecuali menteri hitam yang ada di depan baru itu berbahaya ya. Kuda E7, benteng E7, rokade pendek oleh hitam, dan gajah G5 mengancam kuda 2 kali. Di sini gajah menuju petak F5, mengambil inisiatif untuk mengancam menteri putih. Menteri putih mundur ke petak D1 dan benteng E8. Kuda D4 mengancam gajah. Jadi di sini gajah hitam harus pindah. Kalau tidak pindah, nanti kuda hitam dimakan oleh gajah putih, otomatis gajah hitam menjadi gratis dan tentu saja putih akan mendapatkan keunggulan perwira. Oleh karena itu gajah hitam ini harus pindah dan berpindah ke petak D7. Kuda D2 dan kuda G6. Kuda F3 dan benteng E4. Di sini mungkin berkeinginan untuk menumpuk benteng ya oleh hitam. Menteri B3 mengincar pion hitam dan pion menuju petak H6 mengancam gajah putih terlebih dahulu dan gajah putih mundur ke petak E3. Barulah kuda pindah ke petak E7. Mungkin menurut analisa komputer langkah ini kurang bagus, tetapi langkah ini diperuntukkan untuk melindungi pion hitam yang diancam menteri ya. Kuda B5 mengancam menteri, gajah pukul kuda, dan menteri pukul gajah.
pion ancam menteri, dan menteri mundur ke petak D3. Benteng E8, gajah D2. Menteri B6 mengincar pion putih. Di sini pion menuju petak B4 ya, agar tidak dimakan pionnya oleh menteri. Benteng pukul benteng dan benteng pukul benteng. Menteri C7 dan pion A4. Benteng D8 dan pion A5. Kuda C6 dan gajah E3. Menteri D7 dan gajah B6 mengancam benteng dan gajah menutup. Gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Kuda D4 lagi-lagi mengajak pertukaran buah. Ditolak ya dengan kuda pindah ke E7 dan benteng E3. Di sini jelas yang mengambil inisiatif serangan adalah putih. Perwira-perwira putih sudah siap untuk menekan ke pertahanan Sang Praja dari hitam. Kuda G6 dan kuda E6. Manuver cantik di sini ya. Memaksa di sini agar langkah ini dilakukan agar tentu saja pas lagi pion pukul kuda maka menteri pukul kuda. Tetapi selain itu langkah ini membuat hitam koneksi dari pion FGH-nya menjadi terpisah. Lihat pion pukul kuda dan menteri pukul kuda. Di sini pion hitam yang tadinya di lajur F pindah ke lajur E. Dan kita lihat ini jadi terpisah. Padahal tadi jika di lajur FGH maka kekuatannya akan sangat kuat dan susah ditembus oleh putih. Menteri F7 mengajak pertukaran menteri dan sayang ini gagal karena benteng pukul pion. Pion D4 dan pion pukul pion. Menteri pukul menteri dan benteng pukul menteri, lalu benteng pukul pion. Benteng B6 melindungi pion putih sekaligus mengancam pion hitam. Benteng melindungi dan pion G4. Raja F7 dan raja G2. Pion G6 dan raja G3. Benteng skak dan pion menutup. Benteng D7 dan pion H4. Raja G7 dan pion H5. Pion pukul pion dan pion pukul pion. Benteng F7 dan pion F4. Raja H7 dan raja G4. Raja G7 dan pion maju terus ya ke F5. Benteng D7 dan benteng skak. Raja F7, benteng pukul pion. Di sini udah unggul 2 pion ya oleh putih. Tinggal butuh beberapa langkah ke depan untuk memastikan kemenangan tentu saja. Keunggulan 2 pion sangat sulit untuk dikejar. Benteng skak, raja G5, benteng pukul pion, dan benteng skak. Raja G8 dan pion maju selangkah lagi. Lihat putih sudah 2 langkah lagi promosi ya. Benteng A4 dan benteng B6. Benteng pukul pion dan benteng pukul pion. Putih punya 2 pion dan hitam punya 1 pion. 2 pion putih sudah ada di barisan pertahanan hitam, sedangkan pion hitam masih di barisan sendiri. Jadi jelas sudah kalah tempo banyak. Benteng A1 dan pion F6. Lihat, luar biasa di sini ya. 2 pion putih sudah ada di baris 6 dari permainan. Benteng skak dan raja F5. Benteng H1 mengancam pion dan benteng skak. Tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Vladimir Fedoshev memutuskan untuk menyerah karena memang jika dilanjutkan akan sangat sulit di sini. Jika raja pindah ke sini maka pion maju dan nanti akan ada lanjutan skak ya. Misalkan di sini benteng sini aja. Benteng sini aja. Maka tinggal benteng skak, raja pindah, maka pion promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, dan benteng pukul benteng. Hal yang kurang lebih sama juga akan terjadi kalau di sini raja pindah ke sini, maka tentu saja pion ini yang dimajukan ya. Tapi tentu memang akan
akan skak terlebih dahulu, tetapi itu tidak akan terlalu sulit ya. Tinggal mendekatkan diri saja, misalkan skak lagi tinggal mendekatkan diri saja, skak lagi tinggal mendekatkan diri saja, maka sudah sulit di sini. Misalkan benteng tetap di sini, skak saja mungkin ya. Raja pindah, maka pion promosi menjadi menteri. Benteng pukul menteri, benteng pukul benteng. Raja pukul pion, memang sulit udah. Benteng skak, raja pindah, maka benteng pukul pion. Tinggal melakukan gerakan-gerakan saja untuk memenangkan permainan ya. Tentu saja raja dan benteng lebih bagus daripada raja doang. Permainan yang sangat bagus dari Grandmaster Levan Aronian sehingga berhasil memenangkan permainan ini dan juga menjadi pimpinan klasmen sementara dari 12 babak yang diselenggarakan. Oh iya, admin Tarigan Catur akan menunjukkan analisa komputer. Luar biasa, bayangkan permainan catur 3+2 timernya ya, kontrol waktunya. Tetapi kita lihat Grandmaster Levan Aronian luar biasa. Tidak ada ketidaktepatan langkah, tidak ada kesalahan langkah, tidak ada blunder langkah. Benar-benar mainnya kayak engine ya. Tentu saja ini kan penilaiannya engine Stockfish 8. Jadi jelas permainan Grandmaster Levan Aronian hampir sama atau bahkan sangat mirip dengan permainan Stockfish 8. Jadi ini sangat luar biasa. Karena ini Grandmaster tentu saja ini bukan engine dan juga ini main di papan ya. Jadi jelas tidak akan engine.